Halo, apa kabar semua? Senang sekali saya Rini Ainingtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Siarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dan tema kita kali ini mengenai vaksin COVID-19. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini kita berjumpa kembali setelah 1 tahun ya tidak berjumpa lagi dengan Dr. Rita Hairani SPP. Beliau adalah dokter spesialis paru di Rumah Sakit Royal Taruma. Kita sapa dulu Dr. Rani yang sudah hadir di samping saya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Rani, apa kabar? Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah kabarnya sehat. Senang berjumpa lagi dengan Iya. Dr. Rani ya. Dokter, hari ini kita bahas mengenai vaksin COVID-19 gitu ya. Waktu awal pandemi kan sempat bahas juga ya dok ya. Tapi kan itu udah lewat lah ya 1 tahun yang lalu. Nah sekarang nih alhamdulillahnya vaksinasi nasional sudah berjalan di Indonesia. Bahkan nih awal tahun 2021 nih orang pertama yang disuntik kan Bapak Presiden Joko Widodo kan sudah ya dok ya. Kemudian juga garda terdepan, tenaga kesehatan begitu ya dok. Dan kita sebagai orang yang masih menunggu giliran nih begitu ya dok ya. Tentu kan harus menjalankan protokol kesehatan dan kita harus aware sebenarnya vaksin itu sendiri tujuannya ini apa. Karena kan ini jadi harapan untuk kita semua agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir begitu ya dok ya. Serba-serbi vaksin COVID-19. Apa yang ingin dokter terangkan dulu nih di awal mengenai vaksin ini dok? Sebelum membahas lebih jauh, kita harus memahami dulu vaksin itu apa sih gitu ya. Vaksin itu yang mudahnya adalah memberikan suatu bagian dari mikroorganisme, dalam hal ini virus karena COVID disebabkan oleh virus, itu yang akan nanti menimbulkan reaksi antibodi atau perlawanan dari tubuh, sehingga ketika virus benerannya masuk, tubuh sudah mengenali, sehingga lebih mudah untuk mengatasi si virus ini gitu. Sekarang ini memang mungkin masyarakat awam juga agak bingung, ini beda apa sih vaksin sama imunisasi? Dulu anak saya diimunisasi nggak pernah divaksin, kok sekarang vaksin gitu, bedanya apa? Vaksin itu yang diberikan bagian dari tadi mikroorganisme atau bagian dari virus yang diberikan ke seseorang. Sedangkan imunisasi itu prosesnya, proses membentuk imun, jadi disebutnya imunisasi gitu ya sebenarnya. Proses membentuk imun. Dan vaksin ini adalah bagian dari imunisasi yang berjalannya aktif. Jadi imunisasi ada 2 juga, pasif dengan aktif. Aktif artinya apa? Tubuhnya membentuk sendiri antibodi. Sebelumnya belum ada. Tubuh membentuk sendiri antibodi secara aktif. Yang tadi saya jelaskan, bila nanti virusnya masuk, tubuh sudah mengenali. Kalau yang pasif seperti apa dok? Seperti memberikan ini pada penyakit-penyakit berat yang kondisi imunnya sangat rendah, diberikan imunisasi pasif. Jadi sudah jadi, bentukan antibodi sudah jadi diberikan dari luar. Kalau yang aktif dibentuk oleh tubuh. Kira-kira. Jadi vaksin adalah bentuk dari imunisasi yang aktif. Berarti siapa aja sih yang wajib divaksin atau boleh divaksin gitu ya? Karena kan ada yang bertanya-tanya gini, saya kondisi seperti ini, boleh tidak sih gitu ya dok ya? Artinya kan memang ada kelompok prioritas dulu ya dok ya. Tapi kan ini sambil menunggu kan pasti ada orang yang bertanya-tanya, ini saya kelompok yang seperti apa sih sebetulnya gitu kan? Karena kan tadi tujuannya tadi untuk membentuk antibodi. Kalau saya OTG misalnya, pernah hasil pemeriksaan di kantor, ternyata hasil mungkin rapid atau mungkin swab antigennya itu ternyata hasilnya positif gitu ya dok ya. Kemudian apakah saya juga perlu divaksin nih dengan riwayat seperti itu? Kan tentu jadi pertanyaan-pertanyaan menarik dokter. Iya baik. Karena tadi vaksin adalah imunisasi aktif, maka orang-orang yang bisa membentuk antibodi itulah yang menjadi sasaran vaksin. Nomor 1, tidak ada masalah yang berkaitan dengan imun. Yang paling mudah orang dengan penyakit autoimun. Nah itu tidak bisa, kenapa? Imunnya sendiri juga bermasalah. Jadi ketika kita berikan vaksin, jangan sampai malah menimbulkan atau merangsang terjadinya penyakit autoimunnya. Itu nomor 1. Sampai saat ini semua jenis vaksin belum boleh diberikan pada orang autoimun. Karena tadi prinsip membentuk imun secara aktif itu yang tidak bisa didapatkan. Kan kita nggak mungkin memberikan vaksin pada orang yang justru malah berbahaya bagi dirinya sendiri. Beresiko. Kemudian apalagi orang-orang yang pernah kena penyakit berat, contohnya yang sedang dalam pengobatan penyakit kanker. Itu imunnya akan tertekan, ya imunnya akan rendah sekali, jadi tidak bisa memberikan respons yang diharapkan.
apa semua penderita kanker nggak boleh dok? Boleh kalau sudah survival atau penyintas kanker. Penyintas, oke ya. Betul, kanker yang sudah dinyatakan sembuh pada saat ini boleh divaksin. Tapi yang sedang mengalami pengobatan itu ditunda untuk saat ini. Apakah nanti bisa? Mungkin. Karena ini kan masih berkembang nih vaksin-vaksin. Mungkin nantinya bisa, tapi saat ini belum. Siapa lagi dok? Orang-orang yang mengalami kegagalan fungsi organ yang besar atau berat. Contohnya apa? Orang gagal ginjal. Sekarang lagi di HD, lagi dicuci darah, boleh nggak vaksin? Ya sebenarnya bukannya boleh nggak boleh, tapi responnya yang diharapkan tidak akan terjadi. Itu yang seperti sia-sia gitu ya, itu kan tidak kita inginkan. Orang yang apalagi gagal ginjal, tadi gagal hati, bahkan misalnya transplantasi itu tidak boleh. Orang yang gagal jantung berat, apa semua penyakit jantung nggak boleh? Tidak. Yang gagal jantung berat kayak apa sih? Yang jalan sebentar udah ngos-ngosan, itu gagal jantung berat. Gagal hati tadi seperti tadi, fungsi hati sangat terganggu sehingga mempengaruhi metabolisme yang lain. Termasuk hati itu adalah metabolisme obat. Nah, vaksin juga salah satu metabolisme di hati. Jadi seperti itu. Itu beberapa kasus yang saat ini belum boleh diberikan, termasuk orang hamil. Ibu hamil ya. Ibu hamil. Kenapa ibu hamil nggak boleh? Karena tadi ada percampuran darah antara bayi dengan si ibu dan belum tahu apakah ini bisa mempenetrasi atau masuk ke dalam plasenta sehingga berhubungan dengan bayi. Dan efeknya kan belum diketahui. Jadi itu yang masih ditunda sampai saat ini. Oh iya, jadi tadi memang kalau yang mengatakan, kalau untuk kelompok usia lanjut yang dengan komorbid, atau mungkin penyakit yang tadi seperti yang berat-berat yang dokter sampaikan, atau mungkin usia 18 tahun ke bawah gitu ya. Kemudian juga tadi ibu menyusui gitu, kadang-kadang juga sering dikaitkan, kan tadi ibu hamil aja nggak boleh, ibu menyusui bagaimana gitu ya dok ya. Ini juga seperti apa dok? Apakah itu juga jadi perhatian juga secara khusus? Karena biar bagaimanapun tadi kan ilmunya juga masih berkembang, ini penyakit juga baru sekali, jadi kita juga masih sama-sama belajar nih semuanya, masih banyak bertanya begitu dokter. Kira-kira seperti apa juga? Jadi memang vaksin yang diberikan saat ini adalah vaksin yang sudah melalui beberapa uji. Dari mulai uji di tahap laboratorium, melihat isi vaksinnya, isi virusnya, materi genetiknya dan sebagainya, naik lagi uji pada hewan. Begitu namanya preklinik. Begitu uji klinik pun ada tahap-tahapannya. Tahap pertama dia menghitung dosisnya, mau dikasih berapa sih dosis amannya, apa sih, ini kalau vaksin ini diberikan jalannya dalam tubuh tuh seperti apa sih gitu ya. Itu uji klinik tahap pertama pada orang yang sehat. Kemudian uji klinik tahap kedua, uji klinik tahap pertama mungkin jumlahnya 100 orang, 500 orang. Naik lagi uji klinik tahap 2. Itu yang besar lagi tuh, jumlahnya besar lagi, menilai efek sampingnya. Efek sampingnya ada nggak sih yang beratnya efek sampingnya? Aman, naik lagi uji tahap 3, uji klinik tahap 3 itu melibatkan ribuan orang. Selain tadi efek samping, dosisnya, keamanannya, terus melihat ini kalau tadi yang orang sakit, kalau dikasih orang sehat, kalau dikasih ke orang sakit bahaya nggak? Orang sakit yang mana gitu? Itu seperti itu, jadi bertahap. Nggak langsung habis uji klinik, ini bagus nih kasih, enggak. Nah, kapan vaksin itu diberikan? Kalau sudah melewati uji klinik tahap 3 atau fase 3. Kalau kita memang kemarin sempat kan di Bandung ya, di Jawa Barat dilakukan uji klinik tahap 3. Udah nih dianalisis nih, dihitunglah efikasi. Efikasi adalah apa? Adalah kemampuan si vaksin berapa orang sih atau berapa kali lipat sih ini bisa meningkatkan tidak dapat si virusnya. Nah, vaksin yang kita pakai saat ini adalah efikasi sudah ditemukan 65%. 65 ya. Artinya di dalam hitungan statistik mempunyai 3 kali lebih besar manfaatnya dibanding orang yang tidak vaksin. Itu efikasi di tahap ketiga. Begitu efikasi sudah ketemu, maka keluarlah izin untuk pemakaian dalam hal ini emergency ya, sifatnya emergency. Siapa yang ngeluarin dok emergensinya? Dalam diberikan oleh WHO itu masing-masing badan yang resmi di suatu negara itu diberikan izinnya. Di kita apa? BPOM akan mengeluarkan izin penggunaan darurat. Itu setelah tahap ketiga, setelah ketemu efikasinya, boleh nih dipakai. Dipakainya juga bertahap. Nomor 1 adalah orang dewasa yang memang tenaga kesehatan. Kenapa tenaga kesehatan sih dok? Kenapa nggak polisi aja deh atau tentara aja misalnya? Atau orang media nih. Atau orang media ya boleh. Kenapa tenaga kesehatan sama-sama gitu? Ini kan setiap hari kan
Ya, kerumunan, cari sama-sama berita berketemu gitu ya. dengan Kontak juga dengan tenaga betul. medis kan, wawancara gitu ya. Iya, nah sekarang kenapa tenaga kesehatan? Karena tenaga kesehatan itu kan garda terdepan yang langsung berhubungan dengan orang sakit. Terutama mereka yang bekerja di rumah sakit, di klinik gitu ya. Berhadapan dengan pasien dan punya surat izin praktek. Karena banyak sekali tenaga kesehatan juga mungkin tidak praktek, itu ada di level yang berikutnya. Karena pada penelitian ditemukan bahwa tenaga kesehatan punya resiko 3 kali lipat untuk mendapatkan COVID yang berat sampai meninggal. 3 kali lipat mendapatkan COVID yang berat. Berat sampai meninggal tuh. Gejalanya berat, komplikasinya Iya, berat. itu karena tadi ya langsung berhadapan. Artinya gini, ketika berhadapan dengan pasien itu kan virus di mana-mana tuh. Iya. Nah, itu kan garda Kayak terdepannya istilahnya seperti itu. viral load atau apa? Viral load-nya tinggi kalau untuk tenaga kesehatan. Dan 11 kali lebih besar mendapatkan COVID yang biasa, yang ringan sedang. Itu yang menjadi dasar kenapa nakes. Nah sekarang nakes sudah nih mulai dari bulan Januari. Iya. Tadi Pak Presiden yang memulai untuk pertama kali gitu ya, memberi contoh yang baik. Ini saya aja berani gitu kan. Jadi rakyat saya dia harus berani juga gitu. Nakes sekarang sudah memang belum sampai targetnya, tetapi lebih dari 50% nakes sudah mendapatkan vaksin, bahkan yang tahap kedua. Alhamdulillah, udah tahap kedua juga Alhamdulillah. gitu ya. Nah, tahap kedua berapa hari jaraknya itu juga dengan uji klinik. Ini dikasih, coba deh kasih hari pertama, diikutin tuh kapan sih ini mulai dikasih booster lagi atau tahap yang kedua. Itu juga melalui uji klinik. Di kita vaksin yang diberikan adalah hari 0 dengan hari 14. Jadi beda 14 Jadi hari. jaraknya 14 hari diberikan yang vaksin kedua. Nah itu berdasarkan uji klinik juga. Mungkin vaksin yang lain kok saya baca dok di Amerika kok 3 minggu ya dok. Ya berbeda. 28 karena hari. 28 hari, 21 hari. Itu dari uji klinik yang sudah dilakukan. Jadi memang berbeda vaksin, berbeda hari, berbeda isinya. Kalau yang sekarang kita pakai namanya virus inactivated. Artinya virus yang tidak aktif. Ini virus dok, iya itu virus tapi nggak aktif gitu. Di tempat lain mungkin bukan virusnya tapi bagian dari virus atau materi genetik, jadi berbeda-beda. Oke, gitu. tergantung apa yang tadi kandungannya juga, Betul, gitu ya, makanya dok, berbeda ya. juga dosisnya, penyimpanannya, jangka waktu pemberiannya gitu. Dan juga tadi ada yang pemberian yang pertama, kedua jaraknya 14 hari gitu Yeah. ya dok ya. Nah ini juga artinya gini, tadi tujuannya kita sudah bahas nih apa, kemudian siapa aja sih kriteria yang mungkin saat ini dijadikan kelompok prioritas ya, karena tadi kan viral load-nya ini yang kita bahas juga ya dok ya. Nah pertanyaan selanjutnya adalah ada beberapa orang yang mungkin ini untuk edukasi ya dok ya, bukan untuk apa-apa, yang apa istilahnya vaksin hesitancy gitu ya dok, ragu gitu ya, karena mungkin ini terkesan terlalu cepat, padahal tadi sudah ada izinnya dari BPOM, terus kemudian juga darurat gitu ya dok ya. Nah bagaimana nih dok untuk edukasi ke masyarakat juga untuk kelompok-kelompok yang seperti itu sehingga artinya bisa mengurangi keraguan gitu dokter. Memang kalau bicara COVID nggak cuma vaksin, pengobatannya pun sampai saat ini belum ketemu. Artinya diharapkan vaksin ini menjadi salah satu cara mengerem nih pandeminya. Salah satu senjata lah ya senjatanya dok ya. Karena sudah 1 tahun lebih sebenarnya ya. Pandemi ini kan nggak mungkin lah kita akan hidup dalam kondisi seperti ini terus gitu. Nah perlu diingat juga tadi ini vaksin dengan cara diberikan bertahap pun itu sebenarnya memperlihatkan ke kita kalau kasih nakes berapa persen sih yang ini kan masih seperti masih perjalanannya lah ya. Nakes berapa persen sih nakes yang kena atau sekarang kita lihat angka kematian nakes bulan Januari berapa, Februari berapa, Maret berapa, itu kan bisa dilihat terus gitu kan. Nah naik lagi abis nakes, sekarang lansia ternyata boleh loh. Tadinya kita belum tahu nih lansia boleh nggak sih dikasih. Ternyata dianggap aman nakes yang lansia. Oh nakes lansia sudah nih. Beritanya kemarin ya. Kemarin profesor, guru besar yang sudah di atas 60 tahun ternyata boleh divaksin. Udah nakes lansia, naik lagi lansia orang awam. Jadi memang bertahap. Jadi kalau orang, saya mau lihat dulu lah dok ini gimana sih terjadinya, saya mau lihat ya orang tua saya ada masalah nggak. Sebenarnya itu hak. Karena kita tidak bisa mengatakan bahwa yang nggak vaksin di penjara, nggak ada. Di semua negara pun tidak seperti itu. Memang itu kan hak asasi manusia, tetapi memang kami dari tenaga kesehatan juga mempunyai kewajiban nih mengedukasi. Supaya orang paham yang tadinya reluctance, hesitance gitu nggak mau. Oh ternyata nggak apa-apa tuh, ayah saya divaksin juga bagus gitu kan. Terus teman-teman saya divaksin juga nggak ada apa-apa. Itu mungkin
orang-orang yang perlu mengobservasi, melihat dulu, menyaksikan gitu ya, memastikan bahwa ini aman. Itu mungkin ada faktor psikis dan lain-lain yang kita nggak bisa tadi menjudge bahwa kamu nggak boleh begini. Betul. Tetap diberi pengertian dan silakan masyarakat juga bisa membaca karena sekarang kan era transparansi media gitu. Media kan bisa diharapkan juga menyajikan fakta yang sebenarnya. Betul. Jadi masyarakat bisa belajar, oh iya benar nih ternyata tidak ada masalah gitu. Jadi karena sama-sama masih belajar ya. Jadi tadi memang ada harus rajin-rajin mencari informasi untuk mengurangi ketidakpastian tadi ya, Dok ya. Oke. Baik dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti lanjutkan kembali di segmen berikutnya ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai vaksin COVID-19 bersama dengan Dr. Rita Hairani SPP. Beliau adalah dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Royal Taruma. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan di 021 2520 666 atau kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuacinta@yahoo.co.id. Dokter Ani, dilanjutkan kembali ya dok ya. Mengingat ini tadi sekali lagi ini edukasi untuk masyarakat luas gitu ya dok ya, khususnya mungkin bagi sebagian orang yang tadi masih bertanya-tanya banyak sekali seputar vaksin COVID-19 ini gitu ya. Bagaimana dok reaksinya gitu ya dok, reaksi ketika kita nanti setelah divaksin gitu ya, kok dengar-dengar ada yang sebelumnya saya tidak kenapa-kenapa, tidak ada gejala, artinya negatif, tapi setelah divaksin kok malah jadi positif ya, bagaimana bisa? Jadi reaksinya memang seperti apa sih dok, kalau boleh dijelaskan dok? Baik. Tadi disampaikan bahwa vaksin diberikan 2 kali dan kekebalan yang diharapkan mencapai puncaknya itu adalah 1 bulan sejak vaksin yang pertama atau 2 minggu dari vaksin yang kedua. Itu baru kekebalan atau antibodi yang terbentuk atau kompleks dari antigen nih, virus dengan antibodi itu mencapai puncaknya. Jadi kalau misalnya ada yang vaksin pertama kok langsung COVID, ya memang belum terbentuklah antibodi itu gitu. Begitu ya. Nah yang akan dilihat adalah setelah 1 bulan vaksin pertama, berapa sih angka kejadiannya pada orang yang sudah divaksin. Dan secara umum, artinya nanti mungkin kita agak loncat sedikit, pernah dengar istilahnya herd immunity. Nah dulu awal-awal tuh orang bingung, ini herd immunity apa sih? Karena memang salah dihubungkan dengan bukan kejadian vaksin. Nah vaksin ini diharapkan angka cakupannya itu 60-70% minimal. Sisanya itu akan dilindungi oleh mereka yang vaksin. Misalnya ada 10 orang, 3 nih nggak divaksin nih, virus datang nih, 7 masih menang dong di melawan virus gitu kan. Jadi yang 3 ini akan terlindungi. Itu yang namanya herd immunity. Nanti yang diharapkan seperti itu pada akhir setelah proses vaksinasi ini selesai. Herd immunity dengan vaksin. Dengan vaksin. Nah itu juga ketika misalnya tadi ya bertahap, setelah 1 bulan divaksin kita akan melihat ini kejadiannya menurun nggak sih? Terutama untuk nakes. Berikutnya lagi lansia, coba lihat lansia yang sekarang di rumah sakit menurun nggak sih? Nah sekarang yang perlu diingat juga, vaksin bukan mencegah COVID. Itu dia. Nah, itu yang perlu diingat. Di highlight nih. Di highlight nih, kenapa? Karena vaksin itu pertama mencegah angka kematian akibat COVID. Artinya yang masuk ICU, yang pakai alat bantu nafas itu akan bisa dikurangin. Yang berat, nggak pakai ICU tapi pakai oksigen yang tinggi itu akan dikurangi. Kemudian angka orang yang perlu dirawat di rumah sakit, jadi mulai sedang, berat, kritis. Kalau ringan dok mungkin bisa kena. Diharapkan juga nantinya mudah-mudahan sih nggak lama lagi, atau ya kita melihat situasinya nanti COVID dianggap seperti flu biasa. Flu biasa. Jadi nggak ada seperti itu ya. Iya, mudah-mudahan seperti itu. Jadi yang ringan dan OTG saja, yang sedang sudah berkurang jauh, apalagi yang berat dan kritis. Jadi mencegah penyakit COVID yang berat dan mencegah angka kematian dan mencegah juga angka yang dirawat di rumah sakit. Tapi bukan berarti jadi bebas 100%, tidak terkena sama sekali. Kalaupun terkena, mohon maaf ya, tadi tidak berat kondisinya. Yang ringan-ringan ya, saja. Yang ringan-ringan saja. Mudah-mudahan sih nggak usah kebagian, nggak usah ngerasain gitu ya dok ya. Tapi mengenai tadi jadi setelah divaksin, baik itu yang pertama ataupun yang kedua gitu ya dok, kan pasti akan dipantau dulu dong di rumah sakit. Oh kalau ternyata tidak ada efek yang
mungkin kenapa-kenapa bisa pulang lagi. Oh Tapi iya, mungkin heeh. setelah pulang kok ada reaksi-reaksi yang mungkin agak nggak nyaman Mhm, gitu ya dok ya. mhm, Ini mensiasatinya juga seperti apa? Karena kan tiap orang mungkin variatif ya dok ya. mhm, Ada yang mungkin reaksinya seperti ini, ada yang nggak kenapa-kenapa, mhm, fine-fine aja. Nah ini mhm. bagaimana Nah, dokter? ketika vaksin, pada saat setelah penyuntikan itu ada observasi 30 menit. Hmm. Nggak boleh pergi tuh dari tempat Mhm, vaksinnya, mau di mhm. puskesmas, mau di rumah sakit, itu akan diamati. Oke. Dalam 30 menit gimana Pak, Bu, atau Dok, ada rasa apa? Ada mual, ngantuk, dan sebagainya. Mhm, Memang yang kita dapatkan juga sebagian besar merasa ngantuk. mhm. Jadi 30 menit kalau cuma ngantuk saja artinya nggak ada tensinya baik, nggak ada nyeri, nggak ada demam dan sebagainya, itu boleh pulang. Ketika ada kejadian setelah 30 menit maka itu ada formulir yang harus diisi. Mhm. Itu secara elektronik ke Oke. Departemen Kesehatan, ke posko vaksin pusat nih. Kok saya habis 1 hari demam, akan dicatat. Mhm, Ini demamnya karena vaksin bukan sih? mhm, Ada istilahnya KIPI, KEPI, itu mhm. kejadian ikutan pasca imunisasi. Hmm. Mau demam, mau nyeri, kok saya bengkak ya dok habis di tempat suntiknya, kok Nyeri merah, lokal kok ini, gitu. kok itu dicatat. Mhm, mhm, Dan memang yang sebagian besarnya adalah reaksi lokal tadi. mhm. Agak bengkak, nyeri, merah, itu juga bukan hanya disebabkan vaksin. Mungkin kok digosok-gosok nih kayaknya bengkak nih, gosok-gosok tambah merah mungkin ya. Tapi itu termasuk ringan. Ngantuk juga termasuk ringan. Nah memang agak menarik begini didapatkan. Mungkin ini juga kaitannya dengan orang yang khawatir ya. Dan ini menimpa tenaga kesehatan. Begitu mau vaksin tensinya langsung naik. Iya, tensi. Nah itu juga salah satunya sebelum vaksin diamati. Diperiksa tensinya bagus nggak, nadinya bagus nggak, saturasinya bagus apa Saturasinya enggak. juga. Oke, bagus, fit, baru vaksin. Kalau misalnya tensinya tinggi, penderita hipertensi bukan, sudah minum obatnya belum? Mhm. Banyak yang tidak menderita hipertensi, mungkin saking cemas, saking takut, langsung tinggi, diobservasi dulu. Oke, Gitu. baik. Coba disapa dulu Iya, sebentar oke. ya penelponnya. Halo, Halo, selamat pagi dokter. Selamat pagi. Pak siapa di mana? Silakan langsung saja ke Dokter Ani kalau begitu. Tapi Iya. nama dulu ya Pak. Ya, Mawardi. Usia? Tinggal di Klender, usia 67 tahun. Oh iya, alhamdulillah. Silakan Pak, langsung saja ya, Iya. Pak Mawardi. Iya. Iya. Dok, saya sudah divonis untuk sakit paninitis. Apakah bisa divaksin dok? Dan apakah bisa disembuhkan untuk sakit paninitis yang akut ini? Sakit mohon diulang Terima Pak, kasih. sakit apa Pak? Paninitis akut, jadi paru-parunya basah dok. Paru-paru basah. Saya nggak kenal diagnosisnya. Boleh sekali lagi Pak diulang Pak? Ya, jadi saya divonis itu paninitis Vaginitis. akut. Ya, oleh dokter paru. Oleh dokter ini apa? Saraf. Bukan paraf. Ini yang untuk pilek-pilek itu dok. Rinitis bukan? Rinitis. Ya mungkin. Jadi pilek kalau kita itu selalu ini dok. Kalau habis makan itu keluar ingusnya. Iya, Oh, itu rinitis. rinitis mungkin, iya. Makanya vaginitis iya. apa gitu ya. Jadi baik Pak. Astagfirullah. Apa ini jenis baru Iya. gitu. Jadi gini Pak Mawardi, memang tadi sudah disampaikan ada beberapa penyakit yang tidak disarankan pada saat ini vaksin. Rinitis bukan salah satunya Pak, jadi tidak ada halangan untuk vaksin untuk rinitis ini. Aman Pak. Halo, Pak Sudah Mawardi. terputus ya. Sudah terputus ya. Nah ini kan mungkin karena tadi lansia sudah dimulai pendaftaran segala macam gitu ya dok ya. Jadi mungkin ini usia 67 dengan kondisi riwayat tadi ada rinitis. Ini mungkin alergi ya dok ya. Iya. Alergi yang memang khawatirnya mungkin apa? Aduh saya takut kambuh atau apa. Karena tadi ada tenaga kesehatan sebenarnya secara psikis kali ya mungkin ya. Tadi Tensi langsung begitu, naik. iya tensi langsung naik. Kemudian jadi ditunda dulu vaksinnya. Karena kan tidak boleh ya dok ya, tidak memungkinkan. Jadi bagaimana dokter? Mungkin tanggapannya untuk lebih detailnya lagi, mungkin kriterianya juga untuk Pak Mawardi. Yang saat ini lansia yang mana yang boleh divaksin? Kalau lansia itu kan memang secara umum mempunyai penyakit penyerta atau komorbid. Tidak, bukan berarti yang punya komorbid nggak boleh divaksin. Yang mana punya komorbid? Orang hipertensi boleh nggak sih divaksin? Boleh. Syaratnya tensi terkontrol. Iya. Saya biasanya minum amlodipin misalnya sebutkan. Ya minumlah seperti biasa. Dok saya ada kencing manis, ada gula, boleh nggak? Boleh kalau terkontrol dan tidak ada komplikasi berat. Yep. Artinya bisa beraktivitas sehari-hari, bukan lagi dirawat di rumah sakit ya.
Itu boleh hipertensi, mau diabetes. Saya sakit paru nih dok, kata dokter saya ada asma, boleh asal terkontrol Asal gitu. terkendali dengan baik Iya, ya baik. komorbidnya ini gitu ya. Oke, disapa dulu lagi ya. Halo, dengan siapa? Di mana? Silakan. Selamat pagi dok, sama NDTV. Bapak siapa di mana? Usia berapa? Saya namanya Fransusilo dok. Saya usianya 66 tahun. Franz, Bapak Franz, silakan pertanyaannya langsung ya. Begini dok, saya mau nanya ini ya. Diri saya ada ini darah tinggi ya. Darah tinggi tocon, saya kontrol ke dokter. Dikasih obat apa tuh captopril sama amlodipin kok nggak salah. Amlodipin ya Pak. Tapi ini kata dokter kalau namanya itu darah tinggi harus makan obat katanya. Iya. Ya, tapi obatnya ya setelah habis itu harus kontrol lagi. Tapi dokter spesialis, antara lain dokter spesialis jantung gitu. Iya, yang jadi pertanyaan Pak. Yang bertanya, tapi kalau saya kontrol dokter ya tensinya turun. Katanya kalau nggak makan obat yang bisa tensi naik. Sehubungan hal tersebut ini timbul pertanyaan, Mbak. Oke. Apakah boleh ikut vaksin? Iya. Oke. Nah, dan begini dok, saya mengakui dokter itu kan boleh katakan, ya, saya belajar hukum kesehatan itu ilmu yang paling mulia daripada ilmu yang lain. Oke, alhamdulillah. Apalagi seperti fakultas hukum itu nggak mulia, pokoknya banyak korupsi, maka Baik. Jadi panjang dong Pak tapi kalau itu nanti pembahasannya. Oke, baik. Bentar. Maka itu kalau dikatakan dia pakai SA belum cocok sarjana hukum. Saya lebih cocok salah haluan susah hidup sakit hati. Ya, karena melanggar hukum. Nah, itu nggak mulia. Ya, Baik, mungkin langsung tanggapannya juga ya. Jadi hipertensi ya, Bapak Franz ini adalah penderita hipertensi ya Pak? Atau darah tinggi ya Pak? Iya, baik, saya coba jawab ya Pak ya. Tadi kita sudah bahas bahwa hipertensi atau darah tinggi boleh divaksin. Tadi syaratnya adalah terkendali. Terkendali gimana sih dok? Saya minum obat, tensinya saya normal. Tadi Pak Franz bilang kalau saya ke dokter, dok tensi saya bagus. Karena memang dikendalikan oleh obat. Jadi selama sebelum vaksin, saat vaksin, sesudah vaksin, obat diminum seperti biasa. Tadi saya ceritanya sama Mbak Rini nih, Bapak siapapun yang akan divaksin, sebelum vaksin akan diperiksa. Tensi berapa, nadinya berapa, saturasinya bagus apa enggak. Tensinya kok tinggi nih Pak Franz misalnya. Pak Franz sudah minum obat belum? Udah, istirahat dulu. 30 menit ditunggu sampai 1 jam. 30 menit ternyata tensinya bagus karena sudah beristirahat. Karena gini kalau orang baru jalan terus diukur tekanan darah pasti akan relatif lebih tinggi. Setelah istirahat boleh tensinya normal baru divaksin. Itu syaratnya. Dok, kalau darah tingginya sudah menimbulkan komplikasi ke jantung boleh nggak? Boleh asal bukan gagal jantung berat. Saya ada nih, misalnya ternyata kata dokter, Pak ini ada penyakit jantung karena darah tinggi, boleh nggak? Boleh. Tapi tadi ya, dokter akan memeriksa atau tenaga kesehatan akan memeriksa keadaan fisik pasien atau masyarakat yang nantinya akan divaksinasi. Pastinya kan ada pemeriksaan sebelumnya. Pasti ada pemeriksaannya. Jadi tenang saja, insya Allah aman, lancar gitu ya. Mudah-mudahan nanti prosesnya berjalan dengan baik ya untuk semua warga Indonesia gitu ya. Dokter, kita lanjutkan dulu ke pertanyaan email dulu ya dok ya. Karena pertanyaannya juga cukup banyak, bisa dibahas satu persatu nanti ya dok ya. Bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja ke email kami di drkualsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di bawah ini, nama, usia Anda atau usia kerabat yang ditanyakan serta tempat tinggalnya ya. Baik, pertanyaan pertama ini dari Nisa dari Depok. Halo dok, saya sudah selesai isolasi mandiri 14 hari dan sudah tidak ada gejala. Apakah saya sudah bisa dinyatakan sembuh? Karena saya swab PCR tes ulang hasilnya masih positif, CT value-nya masih rendah. Kenapa begitu ya dok? Saya merasa sudah baikan. Tapi apakah saya masih beresiko menularkan ke orang-orang? Apakah saya sudah bisa menjalankan aktivitas normal? Mungkin bekerja atau mungkin
ya kegiatannya balik lagi gitu ya. Dan kapan jarak yang tepat dari kondisi saya sekarang untuk saya divaksin COVID-19, Dok? Terima kasih. Bagaimana dokter? Nih sudah isolasi mandiri, tapi Dia pemeriksaannya bergejala seperti ya, itu. 14 hari sekarang tidak ada gejala Tidak ada ya. gejala. Jadi secara umum COVID ini kita bagi menjadi 5 tingkatan nih secara umum. Wah, Artinya tingkatan pertama adalah OTG ya. Bapak dan Ibu di rumah mungkin tahu nih OTG, orang tanpa gejala. Kok bisa-bisa? Biasanya adalah screening, misalnya di satu kantor, satu tempat, ini ada yang positif confirm. Siapa nih yang kontak erat? Kontak erat itu berada kurang lebih jaraknya itu kurang dari 1,8 meter atau 6 feet kalau dari ukuran luar ya. Atau kita gampang kurang dari 2 meter. Kontak selama 15 menit dalam waktu 24 jam. Misalnya saya ketemu pasien positif, saya ketemu pasien ini 5 menit. Nggak lama ntar ketemu lagi. Jadi 15 menit dalam 24 jam jaraknya kurang dari 2 meter itu saya berkontak erat. Maka saya harus dilakukan tracing. Sekarang dibantu dengan swab antigen yang cukup membantu untuk mempercepat ya. Oh ternyata positif tapi saya nggak ada gejala dok, masuklah itu OTG kriterianya. Syarat OTG itu harus terkonfirmasi, sekarang dibolehkan dengan swab antigen di daerah-daerah yang kesulitan untuk swab PCR. Kemudian naik lagi gejala ringan, dok saya kemarin kena COVID, gejalanya kok cuma nggak bisa nyium bau aja ya dok, nggak ada demam, nggak ada ini, nggak ada itu. Ronsen saya bagus, itu gejala ringan. Gejala berat kalau sudah ada kelainan di parunya. Ronsen saya katanya ada pneumonia dok karena COVID, gejala saya demam dan sebagainya, itu gejalanya yang sedang. Yang berat, sedang itu dirawat di rumah sakit, terutama dengan komorbid ya. Dan tadi ada pneumonia. Yang berat kalau sudah memerlukan oksigen, dirawat di rumah. Dulu ya dok ya orang tua saya dirawat di rumah sakit beberapa bulan lalu sampai pasang oksigen. Itu berat. Sampai dipasang ventilator kritis. Jadi ada 5 tingkat. Nah si Mbak, siapa tadi namanya Mbak Rini? Nisa. Mbak Nisa ini kelihatannya ada di tingkat yang ringan. Dia bergejala, tidak perlu dirawat di rumah sakit, cukup isolasi mandiri di rumah. Ketika kita menentukan nanti kriteria sembuh adalah kriteria dokter, bukan kriteria si pasien. Sebenarnya ada 2, kita bagi 2 yang gampang. Sembuh berdasarkan tes atau gejala, atau istilahnya symptom based atau test based. Kalau yang idealnya dari WHO itu disyaratkan 2 kali PCR negatif, disyaratkan bagi mereka-mereka yang mampu secara finansial. Kan biaya juga karena ya dok. biaya juga dan negara juga kalau semua ditanggung juga seperti apa gitu. Itu idealnya. Yang kita anut adalah dari WHO juga dari symptom based. Apa itu symptom based dok? Yang OTG boleh deh isolasi mandiri mau di fasilitas pemerintah atau fasilitas rumah sendiri asal berkoordinasi dengan pusat kesehatan terdekat dengan puskesmas dan lain-lain ya. 10 hari kalau OTG cukup. Setelah hari ke-11 saya perlu swab nggak? Tidak disyaratkan. Tapi harus lapor. Nanti sama dokter di puskesmas misalnya dilihat ada gejala apa. Inilah ya. Oh ternyata bagus tanpa gejala selama 10 hari dinyatakan sembuh. Tanpa PCR ulang. Mbak Nisa nih ada gejala dok, sekarang saya udah nggak ada gejala setelah 14 hari. Bagi yang ringan dan sedang itu berlaku 10 hari sejak timbul gejala. Kalau tadi OTG 10 hari sejak confirm. 10 hari dari gejala saya demam nih dok tanggal 1. Terus saya langsung tanggal 3-nya saya PCR positif, hitung dari tanggal 1. 10 hari pertama sampai tanggal 10. Saya tanggal 11, 12 tuh masih ada batuk-batuk dok, itu masih gejala. Tapi tanggal 15-nya saya udah sehat. 15, 3 hari lagi ditambah 6, 7, 8, sampai tanggal 18, setelah tanggal 18 dinyatakan sembuh. Jadi 10 hari sejak gejala ditambah 3 hari bebas gejala. 10 hari sejak gejala ditambah 3 hari bebas gejala. Plus 3 hari bebas gejala. Ya, kalau kebetulan selama 10 hari gejalanya perbaikan, ya ditambah lagi 3 hari, sekitar 13 hari sampai tadi Mbak Nisa saya udah 14 hari dok. Tidak ada gejala tapi PCR saya positif. Nah kriteria sembuh itu dinyatakan setelah selesai isolasi, dalam pemantauan berlangsung aman, tidak ada gejala memberat, membaik lah gitu ya secara klinis, maka akan dinyatakan sembuh. Itu kriteria sembuh berdasarkan symptom base. Kalau berat dan kritis karena dia dirawat di rumah sakit, maka dokter akan menilai. Secara umum dalam 30 hari untuk kasus yang berat dan kritis itu tidak menularkan lagi. Kalau yang sedang 10 plus 3.
tapi PCR saya positif dok. Nah ini saya mengibaratkan begini, kita belum lama ini ada kecelakaan pesawat jatuh, mayatnya udah nggak kelihatan loh Mbak Rini, hancur lah gitu ya. Ada bagian tubuh misalnya ketemu nih, ini tangannya siapa ya gitu kan diperiksa DNA, DNA-nya masih ada loh, udah jadi jenazah. Sama virus juga begitu, virusnya mati tapi terdeteksi masih positif karena yang diperiksa adalah materi genetik. Gak bisa bedain itu mati apa hidup gitu loh. Analoginya seperti itu iya, ya, analogi otopsi deh misalnya, dikubur 3 bulan karena masalah hukum sehingga diotopsi jenazahnya diperiksa DNA-nya masih positif. Jadi seperti itu analoginya bahwa virus yang mati itu bisa terdeteksi positif. Idealnya adalah dikultur virusnya. Swabnya tadi dikultur tuh dikembangbiakan. Benar nggak sih dia hidup? Kalau dia hidup tuh dia akan berkembang tuh. Ada anaknya, tumbuhlah gitu ya, itu kultur virus. Bisa nggak dok dilakukan? Bisa, tapi tujuannya untuk penelitian. Kebayang nggak kalau semua dikultur virus kayak apa gitu kan? Nah ternyata pada penelitian di negara-negara maju ada banyak sekali penelitian kultur virus setelah 14 hari tidak tumbuh. Artinya virusnya udah mati walaupun PCR-nya positif. Oke, begitu. Jadi, ya penjelasannya detail sekali nih. Jangan menginterpretasi sendiri. Jangan menginterpretasi. Jadi silakan berkonsultasi, dokter akan melihat ada gejala enggak. Bagusnya diperiksa fototorak, diperiksa labnya cukup yang standar. Oh ini aman lah, udah nggak ada lagi tanda virus walaupun PCR-nya positif. Dan kapan CT jarak tuh. Vaksinnya tadi ya dok ya? Kalau nggak salah dia bilang CT masih rendah ya Iya, Mbak? CT value-nya masih rendah. CT value juga begitu, CT value tidak menentukan beratnya penyakit. Karena yang di swab kan daerah hidung sama mulut, emang periksa di dalam darah, nggak ada. Sedangkan seluruh tubuh kita kalau pada penderita COVID itu bisa ada virusnya. Bahkan mungkin pernah dengan anal swab, itu juga masih ada virusnya, terutama pada yang menyerang saluran cerna. Nah sekarang pertanyaan berikutnya. Kapan jarak yang tepat dari kondisi saya untuk divaksin COVID? Nah, dari sekarang ya berarti ya? Iya, artinya sekarang pemerintah sudah mengeluarkan list. Dulu penyintas nggak boleh COVID, nggak boleh vaksin. Sekarang boleh kapan? 3 bulan sejak konfirmasi. Setelah 3 bulan dinyatakan sama seperti orang non penyintas, boleh divaksin. 3 bulan berarti ya? Iya, sejak konfirmasi, bukan sejak sembuh ya, sejak konfirmasi. Gitu. Baik dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti lanjutkan di segmen terakhir ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai vaksin COVID-19 bersama dengan Dr. Rita Hairani SPP, dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Royal Taruma. Dokter Rani, dilanjutkan kembali ya, sebelum ke closing statement, untuk kita nih orang awam. Ya memang kan tadi jangan menyimpulkan sendiri, tetap harus dari hasil pemantauan dokter segala macam, diagnosisnya seperti apa, follow up-nya bagaimana. Nah, untuk kita cara taunya bagaimana sih dok gitu bahwa antibodi ini memang sudah terbentuk di tubuh kita. Jadi supaya kita merasa aman juga gitu ya. Kira-kira mungkin ada pemeriksaan lagi atau seperti apa sih penjelasannya dokter? Memang tidak disyaratkan untuk pemeriksaan. Jadi setelah vaksin emang udah terbentuk nggak sih dok dalam tubuh saya yang habis vaksin? Ada pemeriksaan tapi tidak diwajibkan. Artinya itu bersifat sukarela. Memang titer antibodi yang terbentuk itu bisa diukur, angkanya ada di level mana. Di banyak laboratorium klinik sudah bisa dilakukan. Tetapi ingat, walaupun misal atau habis vaksin, mau setelah penyintas, saya periksa antibodi, antibodi saya tinggi banget dok. Terus saya boleh nggak pakai masker nggak? Nggak boleh, tetap aja gitu, prokes tetap. Karena tadi vaksin ini hanya mencegah tadi ya, yang sedang, yang berat, yang ringan masih bisa. Penyintas mungkin bisa nggak? Mungkin. Jangankan pasien, saya ada teman sejawat sekarang kena COVID yang ketiga. Ya Allah. Artinya dia hanya bertahan 6 bulan sekali kena, 6 bulan sekali lagi kena. Betul. Berulang gitu. Iya, sifatnya sementara. Vaksin juga sekarang belum tahu bertahannya sampai kapan. Artinya ketika saya sudah vaksin bulan Januari, kapan sih dok saya mesti ulang?
Mungkin Bapak dan Ibu, terutama ibu-ibu nih di rumah tahu nih ada DPT 1, DPT 2, DPT 3, artinya kan harus diulang. Apakah nanti ada vaksin 1, vaksin 2 itu kita belum tahu. Belum tahu detailnya. Betul, karena seluruh dunia saat ini memang belum bisa menentukan kapan harus diulang vaksin ini. Mencapai angka kecakupannya saja belum, apalagi memikirkan diulang. Tapi nanti sambil berjalan, data-data itu akan masuk, akan kita nilai. Kalau saya penyintas misalnya, boleh nggak saya periksa? Boleh, silakan saja. Tapi tadi ingat, bisa terkena lagi. Makanya dikeluarkan aturan 3 bulan setelah penyintas boleh vaksin. Artinya dalam 3 bulan penelitian membuktikan sudah ada kasus reinfeksi. Antibodi tidak bertahan selamanya. Pasca vaksin, pasca penyintas, pasca terima plasma konvalesens itu hanya sifatnya sementara. Habis vaksin saya mesti gimana? Tetap prokes, tetap cuci tangan, tetap pakai masker. Perlu PCR lagi kalau untuk ada syarat misalnya untuk pergi atau apa. Oh iya, memang gitu. itu pernah ada kebijakan yang menyatakan sertifikat vaksin itu bisa dipakai sebagai pengganti. Sebenarnya tidak tepat. Karena tadi saya bilang vaksin COVID ini bukan mencegah COVID, tetapi mencegah yang berat. Kalau misalnya nggak usah ini deh, nggak usah pemeriksaan deh, saya mau datang ke suatu tempat yang berkerumun misal gitu ya, atau naik pesawat tadi, ini sertifikat saya sudah, siapa yang bisa membuktikan Anda tidak COVID? Itu yang perlu dijelaskan bahwa orang yang sudah mempunyai sertifikat hanya membuktikan bahwa dia mempunyai kemungkinan lebih kecil mendapatkan COVID, bukan bebas dari COVID. Kemungkinan lebih kecil, tapi Untuk bukan berarti bebas dari iya, COVID. bukan berarti bebas. Itu yang perlu diingat. Tetap prokes. Sampai kapan dok? Sampai pandemi ini berakhir. Kapan dok? Setahun lagi, 2 tahun lagi, kita nggak ada yang tahu. Kapan dok gitu. normal lagi? New normal. New normal nggak pakai new normal lagi gitu seperti biasa, kita nggak ada yang tahu. Tapi ya itulah, tetap dengan protokol kesehatan. Mungkin gitu. ya closing statement-nya kalau begitu singkat saja dok untuk sebagai tambahan supaya makin ternyata begini loh gitu. Baik, mengenai vaksin COVID ini yang ingin saya ingatkan kepada Bapak Ibu pemirsa semua di rumah bahwa vaksin adalah salah satu bentuk kita untuk mencegah berlanjutnya pandemi ini. Selain tadi tetap prokes, tetap menjaga protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, menjaga jarak yang sebenarnya baik untuk penyakit-penyakit menular lainnya di luar COVID. Bapak dan Ibu tidak perlu ragu untuk mengikuti vaksin sesuai dengan arahan pemerintah. Kalau pemerintah bilang hipertensi boleh, silahkan daftar. Lansia boleh, silahkan daftar. Nanti pemerintah akan memudahkan. Lansia boleh daftar, boleh nanti akan dikoordinir, misalnya orang tua saya di panti jompo dok, boleh daftar nggak? Nanti petugas akan datang. Jadi pemerintah kita berupaya untuk mencakup angka kecakupan vaksin sebesar-besarnya untuk kesehatan dan keselamatan sebesar-besarnya rakyat Indonesia. Amin. Supaya bangsa Indonesia ini bisa bangkit lagi, ekonominya maju, pariwisatanya maju, semua maju dan semua sehat. Jadi harus didukung oleh rakyat, jangan pemerintah dan tenaga kesehatan yang bekerja. Rakyat pun harus ikut berupaya, berpartisipasi yang bisa dilakukan tentu dengan pengawasan dan instruksi atau peraturan-peraturan yang akan ditetapkan kemudian. Begitu Mbak Rini. Wih, bagus sekali penutupnya ya dok ya. Ya semangat nih vaksinnya. Terima kasih Dokter Rani telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak. Sukses, berkah selalu, sehat selalu untuk dokter ya. Jaga kesehatan selalu ya. Iya, sama-sama. Sama-sama ya. Oke, pemirsa terima kasih Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.